Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardies Kusumawardana dan di sini teman saya bernama Anggi Tiara Yunanti. Di dalam video ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja atau K3L di laboratorium. Pengujian bahan, Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik pada mata kuliah Teori dan Praktik Pengujian Bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdillah Pratama. Untuk konten yang dibahas, yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja selama beraktivitas di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil FTUM. Yang kedua, tindak lanjut yang dilakukan oleh laboratorium atau sivitas akademika pengguna laboratorium untuk menghindari risiko yang terjadi dan rekomendasi perbaikan untuk kedepannya. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Anggi Tiara Yunanti. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Tiara Yunanti. Saya mohon izin untuk mempresentasikan mengenai analisis bahaya dan risiko kecelakaan. Untuk yang pertama, seperti yang tertera pada layar, yaitu tabel identifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada saat praktikum semen. Di sini bahayanya ada 6. Untuk yang pertama, yaitu adalah alat praktikum berbahan dasar kaca pecah seperti tabung led chatelier, corong kaca, plat kaca, dan kaca datar. Risiko yang ditimbulkan yaitu luka akibat terkena pecahan kaca. Untuk bahaya yang kedua yaitu pengambilan semen tanpa menggunakan alat bantu seperti sarung tangan. Risiko yang ditimbulkan adalah iritasi kulit. Untuk yang ketiga adalah butiran semen tertiup angin yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan dan iritasi mata. Untuk bahaya yang keempat adalah kerosin tumpah yang dapat mengakibatkan tergelincir atau terjatuh. Yang kelima adalah oli atau pelumas tumpah yang dapat mengakibatkan tergelincir atau terjatuh, serta iritasi kulit. Dan yang terakhir yaitu air tumpah yang dapat mengakibatkan tergelincir atau terjatuh. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tindak lanjut untuk menghindari risiko dan rekomendasi perbaikan. Di sini tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah dari bahaya dan risiko yang sebelumnya. Untuk tindak lanjut untuk bahaya yang pertama adalah menggunakan alat praktikum berbahan dasar kaca tepat sesuai dengan material dan jenis. Kemudian menyediakan P3K. Rekomendasinya yaitu adalah menyediakan modul praktikum dan atau video petunjuk penggunaan dan perawatan alat praktikum. Untuk tindak lanjut yang kedua adalah menyediakan sendok atau sekop untuk mengambil semen. Kemudian rekomendasinya adalah menyediakan petunjuk berdasarkan indikasi. Kemudian tindak lanjut yang ketiga adalah mengenakan masker ketika pengujian, melakukan pengujian di ruang dengan sirkulasi udara yang baik. Rekomendasinya adalah memasang exhaust fan dan menerapkan batas waktu pengujian. Untuk tindak lanjut yang keempat adalah berhati-hati saat menggunakan kerosin, serta meletakkan kerosin pada wadah tertutup dan di tempat yang aman bila selesai digunakan. Untuk rekomendasinya yaitu menyediakan alat pembersih lantai seperti pel dan sabun lantai. Kemudian menyediakan wadah yang proper untuk menyimpan kerosin. Untuk tindak lanjut yang kelima yaitu berhati-hati saat menggunakan pelumas serta meletakkan pelumas pada wadah tertutup dan di tempat yang aman bila selesai digunakan. Untuk rekomendasinya yaitu menyediakan alat pembersih lantai seperti pel dan sabun lantai serta menyediakan wadah yang proper untuk menyimpan pelumas. Untuk tindak lanjut yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu air yang tumpah segera dibersihkan hingga area yang terkena tumpahan kering. Untuk rekomendasinya adalah menyediakan alat pembersih lantai seperti pel dan sabun lantai. Next. Untuk selanjutnya adalah tabel identifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada saat praktikum agregat halus. Di sini bahaya dan risikonya ada 3. Untuk bahaya yang pertama yaitu pasir, di mana risikonya adalah pasir mengenai mata. Untuk yang kedua adalah bahaya air tumpah, di mana akan mengakibatkan tergelincir atau terjatuh. Sedangkan yang ketiga adalah ujung sikat kawat yang digunakan itu tajam, yang dapat menimbulkan luka gores. Next. Untuk selanjutnya merupakan tindak lanjut serta rekomendasi. Untuk tindak lanjut yang pertama adalah mengambil pasir dengan hati-hati serta menjauhkan muka dengan pasir pada saat pengambilan pasir. Untuk rekomendasinya adalah menyediakan Google Glass.
Untuk yang tindak lanjut kedua adalah air yang tumpah segera dibersihkan hingga area yang terkena tumpahan kering. Untuk rekomendasinya yaitu menyediakan alat pembersih lantai seperti pel dan sabun lantai. Untuk tindak lanjut yang ketiga adalah mengenakan sarung tangan serta menyediakan W3K. Untuk rekomendasinya adalah menyediakan modul praktikum dan atau video petunjuk penggunaan dan perawatan alat praktikum. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya adalah analisis bahaya dan risiko kecelakaan, di mana dalam tabel ini dijelaskan bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada praktikum agregat kasar. Yang pertama untuk bahaya agregat kasar, yaitu yang pertama agregat kasar dengan ujung tajam. Risikonya adalah luka gores. Dan untuk tindak lanjutnya adalah mengenakan sarung tangan, mengenakan sepatu, menyediakan P3K, dan rekomendasinya memberikan safety introduction saat bekerja dan saat bersentuhan dengan bahan praktikum di laboratorium. Untuk bahaya kedua yaitu ujung sikat kawat tajam, dan resikonya juga terkena luka gores. Tindak lanjutnya mengenakan sarung tangan dan menyediakan P3K. Rekomendasi perbaikannya yaitu menyediakan modul praktikum dan atau video petunjuk penggunaan dan perawatan alat praktikum. Untuk bahaya yang ketiga, agregat kasar berserakan. Untuk resikonya yaitu tersandung dan tergelincir. Tindak lanjut yang ketiga yaitu tidak mengisi bak penyimpanan agregat kasar sampai meluap, lalu memasukkan kembali agregat kasar yang berserakan ke dalam bak penyimpanan. Lalu rekomendasinya yaitu memberikan penutup pada bak penyimpanan agregat kasar, lalu menyediakan alat pembersih seperti sapu lidi dan pengki atau cikrak. Untuk analisis bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada saat praktikum beton. Untuk bahayanya sendiri, yang pertama mesin pencampur beton terguling, resikonya tertimpa alat. Untuk tindak lanjutnya yaitu memberikan briefing prosedur pencampuran beton menggunakan concrete mixer. Saat menggunakan concrete mixer, lalu memastikan alat berhenti berputar ketika akan memasukkan material ke dalam drum concrete mixer. Lalu ada menyediakan P3K. Untuk rekomendasinya, menyediakan tempat yang lebih lapang dan datar saat proses pencampuran menggunakan mesin untuk menghindari tergulingnya mesin concrete mixer. Lalu untuk bahaya yang kedua yaitu sisi roll meter yang tajam. Untuk resikonya yaitu luka gores. Tindak lanjutnya adalah menggunakan sarung tangan saat menggunakan roll meter, lalu menyediakan P3K saat terjadi luka gores. Rekomendasinya menyediakan modul praktikum dan atau video petunjuk penggunaan dan perawatan alat praktikum. Lalu yang ketiga, bahayanya yaitu kabel dibiarkan menggantung. Untuk resikonya dapat tersandung kabel. Tindak lanjutnya yaitu merapikan dan menempatkan kabel pada tempatnya. Rekomendasinya adalah melakukan instalasi kabel yang ditanam pada dasar permukaan lantai atau dinding, agar kabel-kabel yang menggantung sudah tidak terlihat lagi. Untuk bahaya keempat yaitu kabel terkelupas, resikonya dapat tersetrum. Tindak lanjutnya yaitu menginspeksi dan mengganti komponen kabel yang terkelupas, lalu menggunakan sepatu dengan sol berbahan karet saat berjalan di area kabel yang terkelupas, memastikan sepatu dan tangan kita dalam kondisi kering. Rekomendasinya yaitu melakukan perbaikan pada perangkat kelistrikan dan memasang stiker himbauan berbahaya tersengat listrik. Untuk yang kelima yaitu oli atau pelumas tumpah. Resikonya yaitu tergelincir atau terjatuh. Tindak lanjutnya yaitu berhati-hati saat menggunakan pelumas, lalu letakkan pelumas pada wadah tertutup dan ditempatkan di tempat yang aman bila selesai digunakan. Rekomendasinya yaitu menyediakan alat pembersih lantai seperti pel dan sabun lantai apabila terjadi ketumpahan pada oli dan atau pelumas tadi, lalu menyediakan wadah yang proper untuk menyimpan pelumas tersebut.
Lalu yang bahaya yang ketujuh yaitu air tumpah. Resikonya yaitu, bahaya yang keenam yaitu terkena oli atau pelumas. Resiko yang diakibatkan dari bahaya yaitu iritasi kulit. Tindak lanjutnya yaitu berhati-hati saat menggunakan pelumas, gunakan sarung tangan saat akan menuangkan pelumas. Rekomendasinya yaitu menyediakan petunjuk bila kita sudah terkena senyawa iritan tadi, di mana senyawa iritan tersebut tadi adalah pelumas. Yang ketujuh, bahaya yang ketujuh adalah air tumpah. Resikonya tergelincir atau terjatuh. Tindak lanjut untuk hal tersebut adalah air yang tumpah segera dibersihkan sehingga area yang terkena tumpahan itu kering. Rekomendasinya adalah menyediakan alat pembersih lantai seperti pel dan sabun lantai untuk membersihkan area yang tumpah tersebut. Lalu bahaya yang terakhir pada pengujian praktik beton yaitu spesimen terjatuh. Resikonya yaitu kejatuhan benda. Tindak lanjutnya yaitu simpan spesimen beton di lantai yang datar, lalu saat memindahkan spesimen beton gunakan gerobak sorong. Rekomendasinya yaitu menyediakan tempat yang lebih luas dan aman untuk menyimpan spesimen beton agar tidak mudah terguling karena suatu hal. Demikian presentasi tentang keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja K3L di Laboratorium Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik. Sekian, terima kasih. Saya Des Kusumawardana dan teman saya Anggi Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.